buat teman-teman yang baru lulus dan belum punya skill, belum punya pengalaman, jangan berekspektasi salary tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Seperti biasa, kali ini saya mau sharing-sharing lagi tentang dunia pekerjaan atau dunia karyawan. Untuk video kali ini saya mau sharing beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh fresh graduate atau mereka-mereka teman-teman yang baru lulus sekolah atau kuliah. Nah, ini menurut pengalaman saya sendiri atau yang saya alami sendiri ya. Oke, yang pertama, biasanya untuk teman-teman yang baru lulus sekolah atau kuliah, belum tahu cara mengirim email lamaran yang benar, biasanya banyak melakukan kesalahan. Salah satunya adalah tanpa menulis subjek yang benar atau lebih banyak dikosongi. Jadi maksudnya piye, ngirim lamaran tapi kosong. Jadi saya sering banget dapat email itu subjeknya itu tidak ada atau kosong sama sekali ya. Aduh, mengenaskan. Jadi untuk teman-teman yang baru lulus, fresh graduate ya kan, kalau mengirimkan email lamaran itu kalau bisa subjeknya itu diisi ya, diisi. Paling enggak ya subjeknya lamaran, spasi, jangan lupa posisi yang kalian lamar itu sebagai posisi apa. Jadi jangan dikosongi. Kemudian yang kedua, biasanya deskripsinya juga kosong. Dan apesnya lagi nggak ada lampirannya ya kan, maksudnya mau ngirim apa. Ini kalau HRD, beberapa HRD ini menganggap itu sebagai email sampah. Nah, sampah ya benar, email spam lah bahasa emailnya, spam. Jadi nggak perlu dibuka istilahnya, jadi di skip. Jadi kalau teman-teman pernah mengirimkan email tapi nggak pernah dibalas sama HRD, yaitu minta maaf, itu kemungkinan langsung di skip atau di delete ya. Jadi seperti itu. Jadi usahakan teman-teman tuh mau diisi semua, dari subjeknya, terus deskripsinya, paling nggak diisi identitas kalian saja atau kelebihan kalian. Kalau kelebihan kalian cuma cerewet, kelebihan kalian itu joget-joget, yo nggak masalah. Yang penting deskripsi itu diisi tentang diri kalian. Jadi ketika HRD membuka, jadi ada pertimbangan, oh niatnya mau ngelamar tapi deskripsinya seperti ini, jadi tahu. Dan jangan lupa lampirannya diupload, jangan dikosongi. Kalau dikosongi mau ngapain kan, seperti itu ya. Jadi itu yang pertama, biasanya fresh graduate ngelamar itu asal-asalan. Terus yang kedua itu ketika interview ya, diundang interview, masih istilahnya belum ada persiapan yang matang. Jadi maksudnya persiapan yang matang itu ya gimana ya, belum tahu apa yang akan ditanyakan, terus yang mau dibahas itu apa. Jadi ketika ditanya itu istilahnya gelagapan, bahasa Jawa ini gelagapan ini apa istilahnya ya, belum siap aja lah, ngono wae lah ya, istilahnya belum siap. Jadi seumpama contoh saya nih interview ya kan, bisa dijelaskan ini perusahaan apa mas, mereka pasti istilahnya masih bingung ya kan, Pak saya belum tahu ini perusahaan apa, jadi saya cuma dapat panggilan saja. Jadi seperti itu contohnya ya. Jadi belum tahu perusahaannya itu tentang apa, terus posisinya itu yang dilamar itu kerjanya apa juga belum tahu, jadi tambah mumet ya kan. Nah, itu yang biasanya terjadi itu. Terus kemudian lampiran ya kan, lampirannya ini loh, CV, kurikulum vitae-nya itu biasanya kebanyakan pada copy paste, pakai jasa, tapi yang bikin jasa itu ya kurang asem juga ya kan, asal copy paste. Contoh, namanya di emailnya yang asli, tapi di kurikulum vitae-nya itu lampirannya nama orang lain ya lah, mau gimana ini ya kan. Terus apesnya lagi, baru fresh graduate tapi pengalamannya udah seabrek PTA, PTB, PTC, PTD ya itu lah. Ini mencurigakan. Jadi ya kalau HRD kan pasti tahu lah, wah ini berarti copy paste, pakai jasa orang. Jadi ya dimaklumin. Cuman ya sayang teman-teman, itu pasti nanti dilewatin. Saya juga seperti itu, pasti tak lewati lah. Ini copy paste, jadi percuma, buang-buang waktu, buang-buang energi buat ngetik, buang-buang kuota lah istilahnya, seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman yang baru mencoba melamar pakai email, pastikan itu dari subjek, deskripsi, dan lampiran itu jelas. Ada lagi tambahan dari saya, kalau masalah lampiran, contoh kalau cuma udah pengalaman nih di PTA atau dari usaha apa, itu jangan lupa dicantumkan deskripsi job desk pekerjaannya itu ngapain saja. Jangan cuma diisi bekerja di PTA
ya PTA nggak ada deskripsinya apa PTA itu ngapain, itu pelongo-pelongo atau nongkrong atau ngopi itu loh. Jadi semua kerja di PTA job desk-nya mengetik, menulis, menyanyi, berjoget-joget itu terserah kalian, yang penting ada deskripsinya. Jadi ketika HRD itu bisa menjadi prioritas. Jadi sumpah ada deskripsinya, wah prioritas nih, jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan user perusahaan. Jadi kalau melihat seperti itu ya HRD itu ada gregetnya, wah sip nih, cocok nih. Tapi kalau cuma isinya PT aja, nggak ada deskripsi pekerjaannya aja, jadi bingung. Ini enaknya mau ditempatin di mana ya? Enaknya dikasih ke divisi mana? Jadi bingung. Jadi akhirnya malah nggak diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya inisiatif. Nah ini beberapa yang saya pernah interview, saya datengin itu ya istilahnya inisiatifnya kurang. Ya contoh lah, kalau semua kita interview paling nggak ada feedbacknya lah. Saya nanya, ya balik nanya, itu loh, jangan diem aja jawabannya. Kalau ditanya jawabnya ya dan tidak, itu datar. Itu menurut HRD itu kurang menarik. Jadi kalau semua kalian itu baru lulus nih diundang interview, pasti kan kalian mempersiapkan yang kira-kira mau ditanyakan tuh apa yang standar lah. Jadi kalian tuh siap. Jadi jawabannya jangan sampai ya dan tidak, dan disuruh tanya ada pertanyaan dari masnya atau mbaknya, enggak, diem aja, cuman biasanya geleng-geleng. Nah ini biasanya yang terjadi pada fresh graduate seperti itu. Teman-teman mungkin bisa dilihat video yang sebelumnya tentang interview ya, khusus di kategori interview itu banyak, cuman beberapa sih ya, ada di situ ada yang baru lulus ya, kalian bisa lihat sendiri lah, di situ ada videonya. Nanti teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa. Jadi istilahnya inisiatifnya kurang. Kalau nggak saya yang mancing itu nggak ada interaksi, jadi membosankan itu kalau di interview. Tapi bagi mereka yang sudah saya rekrut contohnya lah ya, itu kalau di pekerjaan itu sama sekali nggak ada inisiatif dalam hal ide atau ngerjain sesuatu, itu nggak ada. Harus istilahnya disuruh terus, dikasih tahu terus, nah ini repot sekali, dan ini kemungkinan nggak bakal bertahan lama, itu pasti. Jadi paling kalau saya biasanya tak kasih patok sebulan, saya coba. Kalau sebulan itu tidak ada perubahan, ya waalaikumsalam. Tapi kalau dalam sebulan itu ada perubahan dikit, ya tak terusin, biasanya 3 bulan. Kalau 3 bulan itu bagus, ya tak lanjut. Tapi kalau enggak ya sudah. Tapi kebanyakan yang istilahnya inisiatifnya kurang, enggak sampai 2 bulan itu udah tak ganti. Jadi seperti itu teman-teman, buat masukan aja buat teman-teman yang baru lulus. Kalau bisa ya dibangun inisiatif lah, ketika nanti di lingkungan kerja atau pas interview itu harus disiapkan segala sesuatunya biar tidak memalukan gitu loh. Kasihan HRD udah ngomong bla 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 bla, kalian cuman ya dan tidak nunggu instruksi, percuma nanti kalian tuh sia-sia. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya ini, untuk teman-teman fresh graduate itu lebih seringnya tidak menganggap serius deadline yang diberikan oleh user. Sumpama divisi admin ya kan, pasti dikasih deadline nih, Mbak, Mas minta tolong nih dikasih pekerjaan nih, harus besok selesai, hari ini selesai. Ya harus selesai, jangan sampai kalian mentang-mentang orang baru tapi nggak punya inisiatif, malu bertanya, molor kerjaannya, nggak dikerjain sama sekali. Itu jangan, dan seringnya seperti itu saya jumpai di kantor ya. Saya dapat laporan, Pak ini orangnya kayaknya kurang, kayak gini. Nah itu jadi imbasnya nanti ke user dan HRD yang istilahnya eksekusi lagi. Jadi seperti itu buat teman-teman, jangan sampai menganggap deadline itu sepele ya. Itu harus dibikin serius biar nggak merugikan user. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini yang terakhir, dan ini biasanya yang bikin jengkel ya kan, ekspektasi terlalu tinggi ya. Ekspektasi terlalu tinggi itu dalam hal biasanya ya itu salary ya. Buat teman-teman yang baru lulus dan belum punya skill, belum punya pengalaman, jangan berekspektasi salary tinggi, minta tolong. Ini sering terjadi ya, ini sering terjadi, dan ini emang paling istilahnya menyebalkan juga bagi HRD ya. Kalian belum punya pengalaman tapi ekspektasi gajinya pengen tinggi, kerjaan dikit, nggak bisa. Jujur untuk fresh graduate itu biasanya kerjaannya tuh paling banyak nanti dikasih user. Kalau nggak dikasih banyak ya nggak bakal belajar. Jadi kalau kalian
Cuma baru melamar terus ekspektasi tinggi untuk salary itu ya dibuang jauh-jauh lah. Kalian nggak bakal dapat kerjaan kalau kayak gitu. Soalnya saya selama interview tak tanya gaji pengennya berapa. Contoh saja, Mas mau digaji berapa dengan kemampuan atau skill yang sekarang. Kebanyakan itu kenapa jawabannya itu UMR. UMR itu berapa? Kalau cuma UMR contoh 4 juta dengan skill kalian yang belum ada apa-apa, ya kasihan yang punya skill ya kan, yang belum nyari kerjaan, minta tolong ini, aduh saya cuma ngelus-ngelus dada. Ya istilahnya kalian jangan terpaku dengan orang lain gitu. Biasanya kan orang ngomong-ngomongin, wah lu ini aja lah, patokannya UMR aja. UMR itu kebanyakan kalau menurut saya ya itu untuk yang udah punya pengalaman dan skill. Tapi kalau fresh graduate jangan pernah bermimpi langsung dapat UMR. Itu penting, soalnya apa? Kalau nggak ada orang dalam kalian nggak dapat gitu loh. Itu penting. Jadi buang-buang ekspektasi yang terlalu tinggi dan buang-buang juga ekspektasi pekerjaan yang dikit gajinya gede. Itu nggak ada, itu pasti nggak ada. Dan itu kebanyakan seperti itu. Jadi mungkin sedikit sharingnya dari saya seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada tambahan kritik atau saran atau memang ngalamin juga seperti itu, silahkan tinggalkan di komentar. Kalau saya ada salah kata atau apapun, saya juga minta maaf. Ini saya pengalaman pribadi sendiri ya, bukan dari orang lain. Dan saya memang langsung face to face interview juga gitu loh. Jadi saya tahu, dan teman-teman bisa lihat sendiri, cek sendiri di video yang lain di kategori interview, di situ ada, kalian bisa menilai sendiri. Nah, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman untuk mencari pekerjaan yang baik dan benar ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.